Assalamualaikum. Berjumpa kembali bersama saya Andri Suantana. Guys, saya ingin mengajak kita untuk bagaimana melihat fenomena bisnis marketing digital, bisnis yang menggunakan media daring ya, yang melalui online gitu, all shop, toko online dan lain sebagainya. Ini menjadi fenomena, terutama setelah pada saat pandemi itu banyak sekali yang menggunakan aplikasi digital untuk bagaimana mereka memenuhi kebutuhan, termasuk memesan makanan, memesan barang-barang alat-alat kebutuhan sehari-hari, rumah tangga dan lain sebagainya. Itu dengan cuma membuka satu laman atau situs yang menyediakan semua kebutuhan. Nah, ini menjadi fenomena. Saya teringat dulu, khususnya ada forum jual beli ya. Dulu saya teringat di era 2000-an, 2002, 2003 itu marak sekali Kaskus ya. Kaskus itu adalah media daring yang ada forum jual beli, ada forum diskusi dan lain sebagainya. Meskipun Kaskus kalau tidak salah mereka berdiri di tahun 99 ya, setelah reformasi. Nah, ini menjawab kebutuhan para pengguna internet dalam berbelanja online. Waktu itu ada istilah COD gitu ya. COD cash on delivery, artinya pembeli dan penjual itu bertemu dalam satu kesepakatan. Tentunya mereka masing-masing sudah punya referensi terhadap penjual dan pembeli gitu terkait barang yang akan ditransaksikan. Jadi pada saat mereka ketemu, dilihat barang cocok langsung bayar. Nah, hari ini proses jual beli itu online itu melibatkan pihak ketiga. Ada kurir yang mengantar. Guys, kemarin saya memesan antena televisi. Pada saat saya memesan itu melibatkan pihak ketiga di dalam satu aplikasi, katakanlah toko online saya beli, kemudian saya minta antar dengan alamat yang saya kirim. Nah, apa yang terjadi? Saya menerima barang yang diantar kurir itu ternyata antenanya itu patah gitu. Nah, jadi saya bingung kenapa bisa patah, kesalahannya di mana? Apakah si kurir pada saat mengantar ataukah memang dari tokonya sudah patah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Saya bilang ke kurir, bagaimana Pak, kok bisa patah? Wah, saya tidak tahu Pak. Loh, kan Bapak yang bawa, waktu berangkat gimana? Kenapa nggak diperiksa gitu? Oh, enggak Pak, saya bawanya sudah seperti ini. Nggak mungkin, saya bilang. Saya komplain ke komplain ke tokonya langsung gitu. Saya bilang, kenapa saya dikasih antena yang patah? Jawab pula mereka, oh nggak mungkin Pak, kami nggak mungkin memberikan barang yang rusak gitu. Tetapi yang terjadi, mereka memberikan barang yang rusak dan kurir pun tidak mengakui. Jadi bingung. Nah, inilah yang menjadi celah bagi bisnis online ini. Kita menjadi berpikir sengaja gitu, ada unsur kesengajaan dalam proses ini gitu. Jadi kita tahu kemarin di media online pada saat COD beberapa kurir itu kan konsumennya menolak. Kenapa menolak? Sebab barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu. Seperti saya, kejadiannya, masa saya harus menerima antena yang patah gitu? Meskipun mau tidak mau, dalam konteks itu saya harus terima gitu.
Akhirnya saya komplain melalui online juga. Ribet juga komplainnya, harus ke sini ke situ dan memakan waktu gitu. Sementara kebutuhan saya sangat mendesak. Kenapa saya memesan secara online itu? Supaya memudahkan aktivitas saya untuk tidak lagi ribet riweh pakeweh untuk membeli satu antena TV. Tapi kenyataannya saya dikasih antena yang patah gitu ya. Kemudian saya mau komplain juga lama untuk penggantian yang baru. Dan akhirnya apa? Karena lama harus menyiapkan foto pada saat pembukaan kemasan dan lain sebagainya itu. Jadi saya putuskan ya sudahlah, saya tidak akan komplain, saya pakai apa adanya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita guys untuk berbelanja online. Pastikan betul toko yang kita beli itu terkenal gitu, yang mempunyai tanggung jawab. Atau saya kira dengan sendirinya toko-toko yang tidak bertanggung jawab seperti itu akan tersisihkan. Artinya orang tidak akan lagi percaya dengan dunia online. Orang tidak akan lagi menaruh harapan yang tinggi terhadap proses online itu gitu. Jadi lebih baik saya kira proses COD itu jangan diwakilkan kepada pihak ketiga yang tidak tahu menahu dengan barang dan lain sebagainya, atau perjanjian transaksi sebelumnya itu kurir hanya atau pihak ketiga hanya menyampaikan saja gitu. Nah, jadi COD ini mesti kita kaji kembali, jangan melibatkan pihak ketiga. COD tetapi langsung dari si penjual, meskipun si penjual itu kan punya kurir pribadi, ya kan, punya kurir sendiri, tidak lagi melibatkan pihak ketiga seperti pengiriman paket-paket itu. Mereka pasti tidak akan menerima ketika barang rusak gitu. Mereka tidak mau pasti disalahkan juga gitu. Nah, artinya di sini ada kalau kemarin itu kurir bilang konsumen tidak mau beli dan lain sebagainya, ya saya kira kurir juga mesti dipertanyakan kenapa mereka harus membawa barang itu dengan hati-hati, ya kan. Terus ada konfirmasi sebelum kedatangan. Siapa tahu konsumen pada saat itu lagi ada masalah, ada musibah, ada ada kegiatan di luar sehingga tidak ada di rumah. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama supaya proses bisnis atau transaksi online ini dapat berlangsung dengan baik. Itu saja guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.